Bawang merah dan bawang putih. Pada zaman dahulu kala di sebuah desa tinggallah seorang saudagar kaya bersama dengan anak perempuannya yang bernama Bawang Putih. Istri saudagar ini sudah lama meninggal dunia. Si saudagar sangat sayang kepada Bawang Putih sebab dia seorang gadis yang penurut dan baik hatinya. Setelah beberapa lama pergi berjualan di kota, si saudagar datang membawa seorang perempuan paruh baya dan anak gadisnya. Si saudagar hendak menikahi perempuan itu, maka Bawang Putih pun memiliki ibu tiri dan kakak tiri yang bernama Bawang Merah. Saat saudagar pergi ke kota untuk berjualan, Bawang Merah dan ibunya selalu menyuruh-nyuruh Bawang Putih mulai dari mencuci pakaian, memasak, dan melakukan pekerjaan rumah lainnya. Jika tidak dilakukan, maka Bawang Putih pun tidak akan diberi makan. Suatu ketika, saudagar pulang ke rumah dengan keadaan sakit parah. Bawang Putih sangat sedih dengan keadaan ayahnya. Namun tidak disangka ayahnya meninggal dunia. Saat mengetahui bahwa ayah Bawang Putih meninggal, ibu tiri dan kakak tiri Bawang Putih sangat kegirangan karena rumah dan harta milik Bawang Putih akan beralih ke ibu dan Bawang Merah. Setelah kematian ayahnya, kehidupan Bawang Putih semakin sengsara. Suatu hari, Bawang Putih disuruh oleh ibunya untuk mencuci baju di sungai. Bawang Putih yang masih mengantuk tidak sadar bahwa selendang merah Bawang Merah hanyut di sungai. Dengan rasa takut dan gemetaran, Bawang Putih menelusuri sungai untuk mencari selendang milik Bawang Merah. Hingga sampailah dia di tepian sungai dan bertemu dengan seorang petani yang sedang memandikan sapinya. Bawang Putih menanyakan kepada petani itu apakah melihat selendang merah hanyut di sungai. Sang petani mengangguk dan memberitahu bahwa selendang merah miliknya ditemukan oleh nenek tua yang sedang mencuci pakaian di sungai. Rumah nenek tersebut ada di atas gunung. Bawang Putih lalu naik ke atas gunung untuk menemui nenek itu. Sampai di rumah nenek itu, Bawang Putih dengan sopan menanyakan keberadaan selendang merah yang hanyut di sungai. Nenek tua itu akan memberikan selendangnya dengan satu syarat. Bawang Putih harus membantunya memasak, membersihkan rumah, dan lainnya. Bagi Bawang Putih, pekerjaan itu tidaklah berat karena terbiasa melakukannya. Setelah Bawang Putih menyelesaikan pekerjaannya, Bawang Putih menemui sang nenek untuk pamit pulang. Sang nenek akhirnya mengembalikan selendang merah itu sekaligus memberikan hadiah kepada Bawang Putih. Di meja disediakan oleh nenek labu besar dan labu kecil. Lalu Bawang Putih memilih labu yang kecil karena dia merasa tidak sanggup membawa labu besar tersebut. Tetapi dengan syarat labu itu tidak boleh dibuka sebelum Bawang Putih tiba di rumah. Sesampainya di rumah, Bawang Putih dimarahi oleh ibunya dan Bawang Merah karena terlambat sampai di rumah. Ibu Bawang Merah melihat labu itu dan menyuruh Bawang Putih untuk membelah labu itu dan dimasak untuk makan malam. Saat membelah labu itu, betapa terkejutnya mereka, sebab isi labu itu berisikan perhiasan mahal. Ibu Bawang Merah menanyakan asal dari labu itu. Setelah Bawang Putih menceritakan tentang labu itu, si ibu tiri mendapatkan ide untuk menghanyutkan selendang merahnya, dan saat dipungut oleh nenek tua itu, mereka akan mengikuti nenek tua tersebut sampai ke atas gunung. Saat menemukan rumah nenek tua tersebut, Bawang Merah dan ibunya mengetuk pintu dengan raut berpura-pura sedih. Sang nenek dengan ramah menerima mereka dan seperti biasa, menyuruh Bawang Merah untuk membantu nenek mengerjakan pekerjaan rumah. Dengan berat hati dan mengeluh, Bawang Merah dan ibunya mengerjakan pekerjaan rumah dengan sembarangan. Mereka kemudian pamit kepada sang nenek setelah sangat merasakan lelah dan meminta imbalan. Dengan tersenyum, sang nenek memberikan imbalan kepada mereka. Sama halnya seperti Bawang Putih, sang nenek memberitahukan kepada Bawang Merah dan ibunya untuk tidak membelah labu tersebut di jalan.
Labu itu hanya boleh dibelah saat mereka sampai di rumah. Tetapi bawang merah sangat tidak sabar untuk memperoleh emas yang ada di dalam labu, sehingga bawang merah dan ibunya membelah labu tersebut di tengah jalan. Alangkah terkejutnya mereka saat mengetahui bahwa yang ada di dalam labu tersebut bukanlah emas dan berlian, melainkan ular-ular berbisa. Bawang merah dan ibunya mati dipatuk oleh ular berbisa tersebut. Bawang putih yang mengetahui hal tersebut sangat sedih karena dia tidak menyangka bahwa ibunya dan bawang merah pun meninggal dunia. Setelah kejadian itu, bawang putih memilih untuk memberikan beberapa emas dan berlian kepada penduduk desa yang kelaparan. Lalu, setengah dari hartanya digunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk membuka usaha seperti ayahnya. Bawang putih pun berakhir hidup bahagia.